Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Rai Saputra, NPM 190 2013 668. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 7, yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang mengatur ukuran dan tingkat pertumbuhan pasokan uang dalam suatu perekonomian negara. Ini adalah tindakan terukur untuk mengatur variabel makroekonomi seperti inflasi dan pengangguran. Kebijakan moneter dilaksanakan melalui cara termasuk penyesuaian suku bunga, pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah, dan mengubah jumlah uang tunai yang beredar dalam pasar. Bank sentral atau badan negara pengatur yang bertanggung jawab atas hal ini yang berhak merumuskan kebijakan ini. Untuk di Indonesia sendiri, kebijakan moneter diatur tunggal oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. 1. Pilihan kebijakan moneter. Bank Indonesia sejak 1 Juli 2005 menerapkan kerangka atau pilihan kebijakan moneter Inflation Targeting Framework atau disingkat ITF. Kerangka kebijakan tersebut dipandang sesuai dengan mandat dan aspek kelembagaan yang diamanatkan oleh undang-undang. ITF merupakan suatu kerangka kerja framework dengan kebijakan moneter yang diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang diterapkan ke depan dan diumumkan kepada publik sebagai perwujudan dari komitmen dan akuntabilitas Bank Sentral. ITF diimplementasikan dengan menggunakan suku bunga kebijakan sebagai sinyal kebijakan moneter dan suku bunga pasar uang antar bank PUAB sebagai sasaran operasional. Berpijak pada pengalaman krisis keuangan global 2008 sampai 2009, salah satu pelajaran penting yang mengemuka adalah perlunya fleksibilitas yang cukup bagi bank sentral untuk merespon perkembangan ekonomi yang semakin kompleks dan peran sektor keuangan yang semakin kuat dalam memengaruhi stabilitas ekonomi makro. Berdasarkan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memperkuat kerangka ITF menjadi fleksibel ITF. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Lastari, NIM 1902013635. Saya akan melanjutkan presentasi tentang analisis mengenai kelembagaan. Tahun-tahun pertama kemerdekaan terdiri dari sebuah bank sentral yang juga beroperasi sebagai bank umum. 5 bank umum yang besar, 4 di antara bank dagang warisan zaman penjajah, dan yang kemudian dinasionalisasi dalam tahun 1950-an, dan sebuah bank pembangunan atau investment bank milik negara. Sekitar 100 bank swasta domestik kecil dan 4 buah bank asing. Menjelang tahun 1965, bank umum tidak dapat lagi menjalankan tugas fungsi-fungsinya yang normal. Inflasi telah merongrong kemampuan bank umum menarik dana dari masyarakat dan mengakibatkan kegiatan perbankan di bidang peminjaman jadi tidak berarti. Banyak bank umum swasta tutup dan hanya bank milik pemerintah yang masih dapat bertahan. Pada tahun 1964, semua bank asing ditutup. Menyadari adanya kegagalan kebijaksanaan yang mengandalkan campur tangan langsung pemerintah di masa lalu, pemerintah Orde Baru berusaha untuk mengurangi peran negara di dalam kehidupan ekonomi dengan lebih mengandalkan kekuatan-kekuatan pasar dan memberi kesempatan kepada sektor swasta untuk mengambil peran lebih besar dalam perekonomian. Di samping kebijaksanaan baru diperlakukan terhadap bank pemerintah tersebut, bank umum milik swasta dan cabang-cabang bank asing juga menikmati iklim usaha yang lebih baik setelah 1968. Setelah 1972, bank-bank asing telah membuka kantor perwakilan dan kantor-kantor bank asing ini juga membawa pengaruh-pengaruh positif terhadap perkembangan sektor keuangan di Indonesia. Perkembangan ini telah memperlancar aliran modal dalam jumlah yang besar ke dalam negeri. Mengingat derasnya aliran modal dalam jumlah yang besar ke dalam negeri di satu pihak, dan di lain pihak kemampuan sistem perbankan yang dianggap kurang memadai dalam menyerap dana masyarakat, maka baru pada tahun 1983 pemerintah mengeluarkan regulasi perbankan untuk pertama kalinya, yang dikenal dengan Paket Juni atau Pakjun 1983. Pakjun tersebut berhasil menarik dana masyarakat ke bank secara drastis dan diharapkan bisa merangsang pertumbuhan perbankan.
5 tahun setelah Pak Jun itu, pemerintah mengeluarkan paket 27 Oktober 1988 yang dikenal dengan Paktu 88. Paket ini adalah aturan paling liberal sepanjang sejarah perbankan Indonesia. Pada tahun 1992 tercatat jumlah bank 17.000 buah, 8.400 diantaranya adalah BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Pemerintah juga telah mengizinkan dibukanya lembaga keuangan non-bank. Kebijaksanaan yang terlalu bebas menyebabkan banyak pihak yang dirugikan karena tidak profesional bank, terutama dalam memberikan pinjaman kredit. Pertimbangan pemerintah adalah tahun 1988 dijadikan tahun untuk ekspansi dan tahun 1991 hingga 1994 untuk penguatan perbankan Indonesia. Pada tahun 1991, pemerintah meluncurkan paket kebijaksanaan yang mengatur syarat bahwa modal sendiri dari sebuah bank seharusnya sebesar 8% dari seluruh aset. Kemudian, Maret 1992, pemerintah Undang-Undang Perbankan Nomor 7 yang mengatur berbagai syarat untuk mendirikan bank baru, seperti susunan organisasi, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, kelayakan kerja, dan lain-lainnya. Meskipun syarat permodalan dan lainnya dalam mendirikan bank diperketat, pertumbuhan bank baru masih berlanjut hingga tahun 1994. Beberapa bank berubah menjadi bank devisa karena syarat yang dianggap masih terlalu lunak. Kompetisi sangat sengit terjadi dalam hal mobilisasi dana masyarakat dan usaha untuk mengucurkan kredit dan pinjaman. Yang terjadi adalah tindakan hati-hati dan keamanan dalam menyalurkan kredit menjadi terabaikan. Tingkat bunga membumbung tinggi, yang akhirnya diikuti kredit macet yang menggunung. Banyak bank mengalami kesulitan likuiditas dan para konglomerat pemilik bank terjun ke dunia politik untuk memperkuat status quo kesenjangan penguasaan sumber daya ekonomi yang berujung pada skandal likuiditas Bank Indonesia atau LBI. Pada bulan Juli 1997 ditentukan pembatasan pemberian kredit oleh Bank Umum kepada perusahaan pengembang properti dan kebijaksanaan penundaan terhadap mega proyek karena kebanyakan kredit macet di bidang tersebut. Kemelut perbankan ini akhirnya berujung pada pengumuman pemerintahan pada 1 November 1997. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Widya Yudi Santini, NIM 19020135777. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang analisis kasus capital flight dan cara mencegahnya. Beberapa tahun terakhir sejak krisis ekonomi 1998, dinamisme perekonomian cukup tinggi dengan laju inflasi yang menurun dan surplus neraca pembayaran yang cukup besar. Perkembangan makroekonomi yang mantap tersebut telah memberikan keyakinan kepada investor, baik dalam maupun luar negeri, atas prospek perekonomian Indonesia. Semakin mendorong masuknya arus modal dan semakin memperdalam proses integrasi perekonomian nasional ke dalam perekonomian nasional. Perkembangan capital flight di Indonesia yang cenderung berfluktuatif dalam rentang waktu tahun 1986 sampai tahun 2004. Capital flight hampir mengalir terus-menerus sampai puncaknya tahun 1997. Hasil estimasi ini menunjukkan bahwa salah satu penyebab krisis di Indonesia adalah aliran modal yang keluar begitu banyak di zaman Orde Baru. Krisis yang banyak para pengamat ekonomi disebabkan oleh kontagion efek atau efek menular dari krisis keuangan di Thailand. Kenyataan di tahun 1997, kuartal pertama dana yang keluar dari Indonesia sebesar US dolar 7.458,01 juta. Dalam mengantisipasi adanya capital flight di Indonesia adalah dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar dan atau suku bunga melalui operasi pasar terbuka dengan menerbitkan SBI oleh Bank Indonesia.
mengendalikan fluktuasi nilai rupiah terhadap mata uang asing atau khususnya dolar AS cadangan devisa negara, dan kondisi sosial politik yang tidak stabil membawa dampak terhadap tingginya inflasi di Indonesia, sehingga mempengaruhi tingkat profitabilitas usaha atau perusahaan. Selanjutnya, analisis mengenai devaluasi. Istilah devaluasi berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah untuk menurunkan nilai uang dalam negeri atau rupiah terhadap nilai uang luar negeri. Indonesia telah melaksanakan kebijakan devaluasi berkali-kali, khususnya pada zaman pemerintah Soekarno dan Soeharto, di mana kurs devisa dipertahankan tetap atau harga resmi, sedangkan di pasar kurs tersebut telah berubah. Devaluasi tidak perlu lagi dilaksanakan sejak Oktober 1997 karena rupiah dibiarkan mengembang bebas atau free floating sesuai pasar. Kesimpulan, kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang mengatur ukuran dan tingkat pertumbuhan pasokan uang dalam suatu perekonomian negara. Bank Indonesia sejak 1 Juli 2005 menerapkan kerangka atau pilihan kebijakan moneter Inflation Targeting Framework atau ITF. Kerangka kebijakan tersebut dipandang sesuai dengan mandat dan aspek kelembagaan yang diamatkan oleh undang-undang. Menjelang tahun 1965, bank umum tidak dapat lagi menjalankan fungsi-fungsinya yang normal. Banyak bank umum swasta tutup dan hanya bank milik pemerintah yang masih dapat bertahan. Menyadari adanya kegagalan kebijaksanaan yang mengandalkan campur tangan langsung pemerintah di masa lalu, pemerintah Orde Baru berusaha untuk mengurangi peran negara di dalam kehidupan ekonomi dengan lebih mengandalkan kekuatan pasar dan memberi kesempatan kepada sektor swasta untuk mengambil peran lebih besar dalam perekonomian. Beberapa tahun terakhir sejak krisis ekonomi 1998, dinamisme perekonomian cukup tinggi dengan laju inflasi yang menurun dan surplus neraca pembayaran yang cukup besar. Pesatnya pertumbuhan ekonomi tersebut tidak dapat dilepaskan dari strategi induk pembangunan ekonomi yang dirancang pemerintah Orde Baru sejak Pelita 4. Upaya-upaya pemilihan ekonomi yang dilakukan memang sudah terlihat dalam perekonomian nasional. Hanya saja, keberlanjutannya sering terganggu oleh faktor-faktor non-ekonomi. Dalam mengantisipasi adanya capital flight di Indonesia adalah dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar dan atau suku bunga melalui operasi pasar terbuka dengan menerbitkan SBI oleh Bank Indonesia, mengendalikan fluktuasi nilai rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat, yang stabil dapat mempengaruhi iklim investasi di dalam negeri, mempertahankan cadangan devisa negara, dan kondisi sosial politik yang tidak stabil membawa dampak terhadap tingginya inflasi di Indonesia, sehingga mempengaruhi tingkat profitabilitas usaha atau perusahaan. Untuk itu, pemerintah diharapkan mampu menciptakan kondisi sosial politik yang kondusif, sehingga dapat mengendalikan laju peningkatan inflasi. Istilah devaluasi berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah untuk menurunkan nilai uang dalam negeri atau rupiah terhadap nilai uang luar negeri. Terima kasih. Baik, demikian materi-materi yang dapat dijabarkan oleh kelompok kami. Terima kasih.